Kalau menurut saya, namanya orang tua pasti mau anak yang terbaik, apalagi anak artis. Takutnya juga ke hal-hal yang negatif. Orang tua pasti mau anak yang terbaik untuk masa depan, gak mau yang terburuk. Ya, yang pertama sih mengajak anak ya untuk berbuat-buat yang hal-hal yang positif lah, sehingga anak eh, bisa kedepannya lebih baik dan bagus dalam segi pandangan agama, dalam segi pandangan juga bermasyarakat. Tidak ada maksudnya omongan yang buruk bagi anak dan ibu. Oh iyalah harus, namanya anak. Anak kan kalau nggak ada orang tua ya nggak mungkin ada anak. Anak kan ya harus patuh sama orang tua. Surga anak tuh ada di orang tua, apalagi orang tua cewek ya, pasti itu sangat berpengaruh buat masa depan anaknya. Karena kalau anaknya juga nggak bisa mempunyai sopan santun ke orang tua, ya itu bisa kalau di dalam agama ya mendapatkan dosa lah yang besar. Karena orang tua harus dihormatin, ya nggak, dari kecil dilahirin sampai udah gede, emang nggak butuh biaya, ya nggak. Itu aja kalau pandangan saya sih. Kalau saya sih untuk padel, saya minta ke padel tuh gentle. Gentle dalam artian tuh ya sebagai laki, ya nggak, kan butuh juga untuk ya bermasyarakat, apalagi padel orang terpelajar gitu. Dalam hal ini ya padel harus ya jangan minder, harus gentle ke orang tua Nikita Mirjani gitu, supaya kedepannya juga padel lebih baik. Kan padel senang sama anaknya, kalau senang sama anaknya ya harus dekat dengan orang tuanya. Lah nggak bisa tiba-tiba ngambil anaknya tanpa menghormati orang tuanya, enggak. Itu kalau menurut saya sih aja. Kalau aku sih ngelihat sebagai masyarakat, ngelihat problem antara ibu dan anak itu udah biasa, tapi karena memang Nikita salah satu selebriti di Indonesia ya, jadi aku beropini kalau gimana ya, ibu pasti akan melakukan hal yang terbaik buat anak dan tentunya kalau di sini aku lihat si Lolinya karena memang masih labil di segi usia, jadi masih agak berapi-api dan sebenarnya kalau dari Nikita sendiri marah yang saat ini terjadi itu wajar sih menurut aku Mas. Emang nggak bisa dibenarin kalau apa yang terjadi saat ini. Kalau aku sendiri sih lebih kayak pendekatan karena kan anak-anak zaman sekarang itu lebih butuh pendekatan, diajak ngobrol, intinya komunikasi sih, komunikasi. Dan aku juga menyayangkan atas kejadian yang sebelumnya terjadi dari segi Kanikinya gitu kan, sama-sama saling up media, ya itulah harusnya bisa lebih wise buat diselesain di jalur belakang aja sebenarnya kayak gitu Mas. Ya kalau aku sih, kalau aku jadi orang tuanya Fadel tentunya aku nggak membenarkan juga karena kan memang dari segi usia Fadel sama Loli itu kan memang harus masih jatuhnya masih remaja ya, seharusnya lebih, kalau aku sih lebih kayak ngawasin anak-anak dan informasiin kalau memang antara Loli dan Fadel itu salah, ya aku pasti bakal bakal nasehatin sebaik-baiknya, bukan ngebela salah satu pihak kayak gitu, lebih netral aja aku. Ya kalau ngebela itu naluri pasti ada, tapi tetap aja karena sekarang udah masuk ke ranah hukum, pastinya aku akan ngikutin aja, ngikutin jalurnya, tapi tetap kita dampingin sama kuasa hukum kayak gitu. Kalau aku rasa sih sakitnya ya sakit karena takut mungkin ya, karena memang kita tahu di sini Kaniki ini kalau udah berapi-api itu kayak apa. Mungkin dia agak sedikit jiper kali ya. Kalau menurut aku sih jiper sebenarnya, bukan masalah. Karena berapi-api ya karena belum ngadepin. Nah sekarang udah
terlanjur masuk ke jalur hukum ya ada sedikit takut-takut lah dia. Atau lagi nyiapin kata-kata, betul banget Mas. Kalau menurut aku sih nanti akhirnya ya pasti Fadel itu bakal kena kasus sih, bakal kena kasus kalau menurut aku. Bakal jeblos ke penjara. Ya ini kasus yang cukup viral ya sejauh ini gitu antara ibu dan anak ya kan, apalagi ini anaknya Nikita Mirzani kan, seorang public figure. Itu sih kalau menurut saya. Kalau saya sebagai orang tuanya Loli contohnya ya, kalau saya jadi orang tuanya Loli ya pastinya saya sebisa mungkin menjaga anak saya lah Mas. Ya betul. Kalau saya jadi orang tuanya Fadel, pastinya negara kita kan negara hukum ya, kita serahin aja sama pihak yang berwajib. Pastinya itu yang terbaik sih menurut saya. Perlindungan, support ya pastilah sebagai keluarga, tetapi kita tetap mengikuti proses hukum yang ada di negara kita ini sih. Ya mungkin itu salah satunya juga ya. Mungkin dia sekarang mulai berpikir apa yang dia lakukan kemarin-kemarin itu sih menurut saya. Kalau sejauh ini yang saya lihat sih pastinya sepertinya akan proses hukum akan tetap berlanjut ya. Sepertinya nggak ada damai itu. Jadi gitu aja sih menurut saya. Di Rasman ini di organisasi advokat yang saya ini ya, yang apa namanya, wadah advokat saya. Rasman ini adalah junior saya dan saya adalah seniornya. Dulu sebelum Rasman ini dipecat dari organisasi itu, dan saya berguru kepada Egy Sujana, begitu juga Rasman berguru kepada Egy Sujana, cuman duluan saya jadi pengacaranya daripada Rasman ini, meskipun Rasman ini umurnya lebih tua daripada saya gitu. Jadi dia udah tua banget umurnya baru masuk pengacara, namun kan akhirnya dia dipecat secara tidak hormat dari organisasi advokat, sehingga setahu saya dia bukan pengacara lagi, dia hanya pecatan pengacara Rasman ini. Bang, kenapa Bang Acong begitu menyoroti tentang pola Rasman di setiap membela orang lain? Masyarakat membutuhkan advokat yang benar-benar kompeten, benar-benar bela kliennya, bukan hanya ngebela mati-matian, tapi bagaimana menyelesaikan permasalahan antara klien dengan pihak lain, bukan untuk berperang atau berkuar-kuar saja yang dibutuhkan di sini. Sehingga siapapun yang punya masalah, sehingga siapapun yang punya masalah harus benar-benar ke pengacara yang kompeten. Itu aja sih. Emang Bang Acong lihat bahwa Rasman bukan orang yang tepat? Saya tidak bilang Rasman bukan orang yang tepat, tapi di dalam, kalau saya menyoroti perkaranya Fadel dengan Loli ini, Rasman ini upayanya kan cuma keluar-keluar dan respon. Itu aja upaya dia. Tidak ada upaya menyelesaikan antara Fadel dengan Loli atau dengan Nikita Mirzani ini. Tapi hal yang seperti itu ya wajar, karena ya tadi. Bukankah setiap pengacara punya strategi sendiri, Bang? Mungkin responnya strateginya Rasman. Apapun strateginya, apapun caranya, tapi penyelesaian kekeluargaan ini harus diutamakan. Karena tujuannya tadi, adanya pengacara ini untuk solusi, adanya pengacara ini untuk menyelesaikan, bukan untuk berperang. Nah, menyambung soal upaya kekeluargaan tadi, apa pesan atau support Bang Acong untuk Nikita? Karena ya padahal mungkin akan minta maaf, tapi saya nggak yakin Nikita akan memaafkan. Apa support Bang Acong? Saudaraku Nikita Mirzani, Nikita seorang ibu, pantas untuk memperjuangkan hak anaknya. Undang-undang perlindungan anak pun begitu. Negara pun melindungi anak. Apapun yang terjadi jangan pernah menyerah. Walaupun Fadel misalnya minta maaf, ya maafkan sebagai manusia. Tolong maafkan dia. Tapi hukum harus berjalan biar tidak ada lagi korban-korban anak. Biar tidak ada lagi yang terjadi seperti Loli ini. Biar tidak ada lagi anak di bawah umur ini jadi korban. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.